Kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu pangsa terbesar bagi pemasaran kendaraan bermotor di dunia. Apalagi saat ini pemerintah memberlakukan kebijakan PPNBM 0% bagi kendaraan tipe tertentu, sehingga harga mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini menyebabkan semakin banyak konsumen yang melakukan pembelian kendaraan bermotor, baik secara tunai atau cash maupun secara mencicil melalui perusahaan pembiayaan atau leasing. Permasalahannya, tingginya tingkat pembelian kendaraan bermotor seringkali tidak berbanding lurus dengan kemampuan melakukan pembayaran cicilan atas pembelian kendaraan bermotor tersebut. Tidak sedikit pembelian kendaraan bermotor dengan cara mencicil yang kemudian mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembayaran, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Akibatnya, ada pembeli yang melakukan pengalihan kredit atau overkredit di bawah tangan kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak leasing, dengan harapan setidak-tidaknya si pembeli tersebut itu memperoleh penggantian pembayaran down payment atau DP dan cicilan yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak leasing. Pertanyaannya, apakah overkredit kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pihak leasing selaku perusahaan pembiayaan dapat dibenarkan secara hukum, dan apa saja risiko jika kita selaku pembeli melakukan overkredit di bawah tangan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak leasing? Sebelum membahas lebih jauh tentang apakah dengan melakukan overkredit terhadap kendaraan bermotor tanpa pengetahuan pihak leasing selaku perusahaan pembiayaan atau melakukan overkredit di bawah tangan dapat dibenarkan secara hukum, dan risiko-risiko hukum apa saja yang dapat terjadi apabila kita melakukan tindakan tersebut, maka bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, di like dan di share video ini, dan jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan dituangkan pada kolom komentar video YouTube ini. Overkredit sendiri merupakan proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga karena pembeli selaku customer atau konsumen tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan kepada pihak leasing atau pihak perusahaan pembiayaan atau bank. Apakah karena kurang paham atau tidak tahu tentang perjanjian leasing dan jaminan fidusia, kita selaku pembeli kendaraan mungkin lupa jika selama kendaraan yang kita beli belum dilakukan pelunasan kepada pihak leasing atau pihak perusahaan pembiayaan, maka kendaraan yang kita beli tersebut masih berfungsi sebagai jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Fidusia. Pihak pembeli atau customer atau konsumen itu bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia berupa kendaraan yang dibeli, dan pihak perusahaan leasing atau pihak perusahaan pembiayaan bertindak sebagai penerima jaminan fidusia atas kendaraan yang dibeli oleh si pembeli atau si konsumen. Jadi, seandainya kita tidak melakukan pembayaran, maka pihak perusahaan pembiayaan atau pihak leasing berhak melakukan penarikan atas unit kendaraan yang kita beli. Adapun menyangkut penarikan kendaraan oleh pihak leasing telah saya bahas pada video saya sebelumnya. Berkaitan dengan pokok permasalahan, apakah overkredit kendaraan dalam status leasing harus diketahui pihak perusahaan leasing atau pihak perusahaan pembiayaan, dapat mengacu pada pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa pembeli fidusia atau kita selaku pembeli atau selaku konsumen dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan atau stok inventory, kecuali dengan persetujuan atau pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penerima fidusia atau pihak perusahaan pembiayaan atau leasing. Jadi berdasarkan pasal ini, pihak pembeli dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari perusahaan pembiayaan atau pihak leasing.
Alasannya, tindakan tersebut bisa menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pihak perusahaan pembiayaan atau pihak leasing, namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi kita selaku pembeli awal. Apabila pihak ketiga tidak melakukan pembayaran kepada pihak leasing dan kemudian menghilang atau lari, perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan akan tetap melakukan penagihan pembayaran kepada kita selaku pembeli awal. Karena sejak semula itu perjanjian leasing itu dilakukan antara kita selaku pembeli dengan perusahaan pembiayaan atau pihak leasing. Nah, pembeli awal akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran cicilan kendaraan meskipun sudah melakukan proses overkredit di bawah tangan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Perlu saya sampaikan, perusahaan pembiayaan atau pihak leasing itu dapat melaporkan kita selaku pembeli awal atas dugaan tindak pidana penggelapan kepada pihak kepolisian berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 36 Undang-Undang Fidusia jika kita selaku pembeli awal itu melakukan overkredit kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pihak perusahaan pembiayaan atau pihak leasing terlebih dahulu. Pasal 36 Undang-Undang Fidusia itu dengan tegas menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau pihak perusahaan pembiayaan atau pihak leasing dipidana dengan pidana penjara itu paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Secara perdata, pihak perusahaan pembiayaan atau pihak leasing juga dapat mengajukan gugatan atas dasar ingkar janji atau lawan prestasinya kita selaku pembeli awal untuk melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian leasing yang sebelumnya telah kita buat antara perusahaan pembiayaan atau pihak leasing dengan kita selaku pembeli. Satu hal yang perlu diwaspadai, saat ini marak modus overkredit di bawah tangan yang menyasar pembeli yang tidak dapat melanjutkan pembayaran kepada pihak perusahaan pembiayaan atau pihak leasing. Selanjutnya si pelaku itu menawarkan overkredit di bawah tangan dengan melakukan penggantian pembayaran DP dan cicilan yang selama ini dibayar oleh pembeli dan memberikan iming-iming atau janji-janji akan menghubungi pihak leasing untuk melakukan overkredit secara resmi dengan pihak perusahaan pembiayaan atau pihak leasing. Namun kenyataannya si pelaku menghilang bersama dengan kendaraan yang kita beli dari pihak leasing. Kalau sudah seperti ini, tentu saja secara hukum pihak leasing tetap akan meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada kita selaku pembeli. Dan bukan tidak mungkin pidana penjara dan gugatan ganti rugi itu menanti teman-teman apabila teman-teman itu melakukan overkredit di bawah tangan tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak leasing. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.